Di era digital seperti sekarang, teknologi kecerdasan buatan atau AI kayak ChatGPT itu udah mengubah cara kita ya dalam bekerja dan juga berbisnis. Apalagi sekarang udah di-update yang namanya ChatGPT 5 gitu. Nah, dengan kemampuan untuk ngehasilin teks, ide, dan solusi secara cepat ya, ChatGPT itu menjadi alat yang cukup bisa diandalkan untuk buat mulai bisnis dengan modal yang minim. Mau kamu itu pemula atau ya udah pengusaha berpengalaman ya kan. Yang mana di video kali ini kita akan bahas tentang 5 ide bisnis yang bisa kalian mulai dan kalian manfaatkan dengan ChatGPT. Ini lengkap dengan langkah-langkah praktis dan juga contoh penerapannya di Indonesia. Yang pertama, jasa penulisan berbasis AI. Oke, jadi gini, sekarang permintaan konten digital kayak artikel, blog, deskripsi produk ya, dan juga postingan media sosial, itu bisa dibilang terus meningkat. Karena banyak bisnis kecil di Indonesia kayak UMKM itu membutuhkan konten yang berkualitas ya kan, dan juga buat website gitu. Atau buat di media sosial mereka. Tapi seringkali mereka itu nggak punya waktu untuk keahlian yang kayak gitu, kayak nulis-nulis gitu. Dengan ChatGPT, kalian tuh bisa kayak menawarkan jasa penulisan konten yang cepat ya, terjangkau, dan juga dioptimalkan untuk SEO. Pertanyaannya, mengapa ChatGPT itu cocok? ChatGPT itu dapat menghasilkan artikel buat media sosial ya kan, dan juga caption, atau bahkan bisa bikin skrip untuk video dalam hitungan menit. Kalian tuh bisa pakai AI ini untuk membuat draft awal dari skrip kalian, terus kalian bisa sempurnain lagi biar terdengar lebih personal dan juga manusiawi, atau sesuai dengan brand dari kliennya. Nah, cara mulainya tuh kalian gampang banget teman-teman, kalian bisa identifikasi dulu target pasarnya ya, terus kalian fokus ke UMKM lokal kayak mungkin toko online, terus mungkin kafe gitu, atau mungkin jasa penjahit gitu. Cari tahu aja kebutuhan mereka itu apa, misalnya mereka itu butuh deskripsi produk ya untuk di toko mereka atau buat Shopee atau artikel blog buat website mereka gitu teman-teman. Setelah kalian identifikasi kebutuhan mereka, kalian bisa buat portofolio. Nah, gimana caranya? Kalian bisa pakai ChatGPT juga buat bikin beberapa contoh konten. Tulis artikel 500 kata tentang manfaat kopi lokal Indonesia untuk kesehatan dalam bahasa Indonesia yang ramah SEO. Gitu aja. Atau kalian bisa tulis kayak buat 5 caption Instagram buat toko baju anak dengan gaya ceria. Setelah jadi, kalian tuh bisa modifikasi isinya ya guys ya, dan juga kalian bisa simpan hasilnya sebagai portofolio kalian dan kalian taruh di Google Drive atau kalian taruh aja di website kalian gitu. Nah, dengan bikin website dengan harga termurah dan profesional, kalian tuh bisa akses hostinger yang linknya udah aku taruh di deskripsi. Dan pas kalian langganan, nanti pakai aja kode Charlie Cheng dengan huruf besar semua supaya bisa dapetin diskon yang lebih gede lagi. Yang ketiga, berikutnya kalian bisa promosi teman-teman. Tawarin aja jasa kalian itu di grup WhatsApp lokal atau marketplace ya. Atau ya kalian bisa tawarin di Fiverr atau media sosial lain kayak Instagram. Kalian bisa tulis kayak postingan seperti butuh konten buat bisnis, artikel, blog, caption Instagram, mulai dari 50.000. Hubungi aku sekarang. Nah, kayak gitu aja yang sederhana aja gitu cara promonya. Berikutnya harga ya, kita ngomong harga itu sebenarnya ngomongin tarif yang kompetitif. Di mana kalian kalau misalkan bikin jasa seperti ini, kalian tuh bisa charge aja 100.000 gitu per artikel atau per 1.000 kata atau 20.000 per caption yang SEO gitu. Dan kalian bisa tawarin skill kalian ini sesuai dengan target market kalian. Dua, jasa kursus online atau pembuatan konten edukasi. Jadi gini, kelas online itu lagi booming banget di Indonesia, terutama kursus ya, bahasa Inggris gitu atau keterampilan digital, skill-skill digital gitu, atau ya kayak semacam pelajaran sekolah. Nah, dengan ChatGPT teman-teman, kayak kita tuh bisa kayak bikin materi kursus, terus kita bisa bikin kuis atau bahkan bikin skrip video pembelajaran dengan lebih cepat. Yang tentunya itu juga harus kalian pahamin juga materinya gitu. Jadi jangan asal diambil, nanti kita bisa modifikasi setelah jadi sesuai dengan materi kurikulum yang mau kita bikin teman-teman. Jadi gini, ChatGPT tuh bisa hasilin kayak semacam materi belajar yang terstruktur ya, apalagi kayak soal bikin pelatihan gitu, atau mungkin bahkan bikin dialog buat kursus bahasa. Kalian bisa pahamin kursus singkat untuk platform kayak Udemy ya, atau mungkin ya di media sosial lain, atau bahkan di website kalian sendiri nantinya ketika kalian bikin yang namanya website kursus kalian. Cara mulainya gimana tuh? Cara mulainya kalian bisa fokus ke niche yang sesuai keahlian kalian ya teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa bahasa Inggris ya, coding atau pelajaran matematika pada SMA, nah kalian fokus aja ke situ, sesuai dengan keahlian kalian. Terus kalian bisa buat kontennya di ChatGPT, pakai aja prompt kayak buatin modul kursus 5 sesi tentang dasar-dasar Microsoft Excel untuk pemula. Contohnya kayak gitu.
Atau tulis 10 soal kuis tentang bahasa Inggris dengan jawaban dan penjelasan. Nah, setelah kalian itu udah masukin promptnya, teman-teman tuh bisa cek and recheck di preview nantinya. Dan kalau kalian itu mau lebih advance lagi, kalian juga bisa rekam video sederhana ya, pakai aja HP gitu atau buat slide di Canva gitu. Nah, link akses buat ke Canva bisa kalian cek juga di deskripsi di bawah, teman-teman. Ketiga, jasa asisten virtual berbasis AI. Jadi gini, banyak pebisnis kecil ya, mau di Indonesia, mau di luar negeri ya, kayak yang punya toko online atau mungkin influencer, itu sebenarnya mereka tuh butuh yang namanya asisten virtual, teman-teman, untuk ngelola jadwal, terus email atau mungkin media sosial mereka. Kenapa? Nah, dengan update terbaru ini, ChatGPT tuh bisa bantu nulis email yang secara profesional, terus bikin jadwal juga bisa, bikin konten media sosial juga, atau bahkan jawab pertanyaan pelanggan dalam bahasa yang natural. Biar nggak bingung ya, ini step by stepnya kalian bisa catat dan kalian tonton nih. Pertama, tentukan layanan kalian dulu. Gini, kalian bisa tawarin jasa kayak manajemen email, penjadwalan, atau pembuatan konten media sosial ke target market kalian gitu. Dan kalian tuh juga bisa pakai ChatGPT ya, dengan tulis saja prompt kayak tulis balasan email profesional untuk promosi produk skincare. Kalau misalkan kalian nyari target market skincare, atau kalian bisa juga ngeprompt kayak buat rencana untuk pembuatan konten Instagram untuk toko skincare selama 30 hari. Ya opsional lah sesuai dengan produk yang mau kita tawarkan jasa kita ini. Yang nantinya ini tuh kita bisa pakai sebagai bank data buat portofolio kita nanti dan kita tunjukkan ke calon klien kita. Nah, setelah kita udah punya itu semua, kita bisa bangun branding. Caranya gimana? Kita bisa ya buat aja lah profile di LinkedIn atau Instagram ya dengan nama kayak asisten virtual gitu. Atau tulis saja di bio media sosial kalian dengan hemat waktu bisnis dengan jasa asisten virtual mulai dari 300.000 per bulan. Nah, kalian bisa lakuin kayak gitu. Terus kalian juga bisa tuh follow-followin orang ya kan atau add-add orang aja di media sosial yang emang itu bisa jadi target market kalian. Terus kalian bisa juga cari klien. Caranya gimana tuh? Caranya kalian bisa promosiin di grup kalian ya, di Facebook atau mungkin kalian bisa ke platform kayak Fiverr, Upwork atau Pair.so. Berikutnya kalian bisa bikin jasa pembuatan chatbot untuk bisnis kecil atau UMKM. Kenapa? Jadi gini guys, banyak UMKM di Indonesia tuh pengen ningkatin pelayanan pelanggan dengan chatbot di WhatsApp atau di Instagram. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Nah, kalian tuh bisa bikin chatbot yang sederhana gitu pakai ChatGPT dan juga platform kayak ManyChat atau mungkin Botika. Nah, kenapa ChatGPT cocok teman-teman? Karena ChatGPT itu bisa ngebantu kita untuk merancang alur percakapan dari chatbot kita dengan natural. Yang nanti bisa ngejawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Caranya gimana? Nah, kalian bisa pelajarin platform chatbotnya dulu ya. Kalian bisa daftar dulu lah di platform yang gratis gitu kayak ManyChat atau ke Botika. Nah, kalian bisa pelajarin dulu tuh alur pembuatan percakapannya seperti apa gitu. Dasarnya kayak gimana. Nah, mungkin next di video aku juga bakal bikin cara bikin chatbot buat kalian ya. Biar itu bisa ngebantu kalian juga gitu. Yang mana nanti setelah kalian mempelajarinya, kalian bisa pakai ChatGPT untuk konten chatbotnya gitu. Misal kalian bikin promptnya kayak, buat alur percakapan chatbot untuk toko online baju yang menjawab pertanyaan tentang ukuran, pengiriman, dan retur. Gitu aja. Nah, kemudian kalian juga bisa lagi tuh tulis lagi promptnya dengan tulis 5 respon yang ramah buat pertanyaan pelanggan tentang status pesanan. Setelah kalian pelajarin, kalian bisa bikin promptnya dan kalian modifikasi tuh. Sekarang kalian harus fokus ke target klien. Fokus pada toko online di Shopee, Tokopedia, atau Instagram dan pastikan mereka tuh punya website dan juga media sosial buat toko mereka, teman-teman. Yang mana nantinya kalian bisa promosi tuh pesana gitu. Kalian bisa bikin yang namanya kayak semacam demo chatbot gitu. Bagiin aja tuh di grup WhatsApp, UMKM ya kan, atau ya di Instagram gitu. Bikin aja caption kayak semacam penjualanmu turun. Upgrade sistem penjualanmu dengan chatbot otomatisasi. Mulai dari Rp500.000. Sekarang kita ngebahas harga ya. Sebenarnya gini, kalau jasa chatbot kayak gini itu biasanya sih beragam. Tapi kalian bisa nge-charge 300.000 sampai 1 juta per proyek kalau bikin chatbot tuh guys. Tergantung kompleksitas dari pengerjaannya juga dan juga update dari produknya. Kelima, jasa konsultasi bisnis berbasis AI. Jadi gini, banyak UMKM di Indonesia itu sebenarnya butuh panduan buat ngembangin bisnis mereka. Kayak strategi marketingnya gimana, terus plan bisnisnya gimana. Kayak gitu. Dengan ChatGPT, kalian tuh bisa yang namanya brainstorming dengan menawarkan jasa konsultasi yang terjangkau. Dengan menyediakan kayak sistem laporan atau strategi bisnisnya berbasis dengan data yang kalian punya sebelumnya. Yang mana ChatGPT itu bisa ngebantu buat bikin plan bisnis, strategi pemasaran atau marketingnya, sama analisis SWOT-nya dengan cepat, yang bisa kamu sesuaikan buat klien. Caranya gimana tuh? Caranya teman-teman kalian tuh bisa yang namanya kayak semacam pilih spesialisasinya dulu. Kita bisa fokus ke area kayak ke marketing atau pemasaran digitalnya dulu gitu. Atau kita bisa fokus ke manajemen keuangannya dulu. Terus atau ke
ekspansi di marketnya dulu, kayak gitu. Kita pilih salah satunya dulu ya. Nah, yang kemudian kita bisa pakai ChatGPT, terus kalian bisa ngasih prompt kayak, "Buat rencana digital marketing buat kafe kecil di Bandung," gitu, "dengan anggaran rupiah 2 juta." Karena aku tinggal di Bandung, aku kasih contoh di Bandung ya. Nah, atau prompt bisa kayak gini, tulis analisis SWOT buat bisnis toko roti online. Nah, setelah kalian itu berhasil mendapatkan data dari situ ya, berdasarkan data yang kalian punya, kalian bisa tawarin jasa kalian, kayak misal tawarin sesi konsultasi via Zoom gitu, atau laporan tertulis. Kayak misal ya, kalian bisa bikin paket strategi pemasaran 30 hari dengan harga 750.000. Kalau kalian udah dapetin semuanya, kalian bisa kayak LinkedIn atau grup WhatsApp para pengusaha buat nawarin jasa kalian. Ya buat postingan kayak, "Bingung bisnis kaliannya stuck? Dapatkan strategi pemasaran cerdas mulai dari Rp500.000." Kayak gitu aja. Kalau kalian udah dapetin klien dari sana, kalian tuh bisa ngasih hasil buat jadi portofolio kalian. Jadi intinya, pakai ChatGPT, especially ChatGPT 5 buat bisnis ini sangat efisien banget ya, apalagi buat hemat waktu dan juga biaya. Dan kamu juga bisa pakai ChatGPT ini untuk brainstorming ide bisnis kalian, mulai dari awal sampai nge-scalable-nya dan memperluas bisnis kalian sendiri. Dan yang pasti ini gratis. Atau kalau kalian itu nggak punya bisnis ya, kalian bisa jadi konsultan di sini, asal kalian paham banget ya, seperti apa bisnisnya itu, gitu. Aku nggak akan lupa buat ingetin kalian untuk bikin website ya, dan juga buat produk, atau bahkan bikin portofolio kalian, agar kalian tuh bisa semakin ngembangin bisnis kalian di dunia digital dan juga keprofesionalitas kalian gitu. Tentunya dengan pakai Hostinger. Jangan lupa pas kalian itu lagi checkout, pakai aja kode Charlie Cheng biar dapat diskon. Dan kalau kalian itu pakai link dan juga kode diskonnya, kalian bisa bikin aku makin semangat lagi buat bikin video lagi. Anyway, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe biar nggak ketinggalan info dan juga tips untuk berkembang di dunia digital. Semoga video ini ngebantu dan see you next video. Bye-bye!